Jadi dia digeser sejauh di sini sejauh K ya, sejauh K. Maka akan seperti apa gambarnya ya. Kalau persamaan matematikanya ya, ini kan tinggal kalau dia digeser kan artinya bisa plus, bisa minus ya. Ya, tapi umumnya ya step itu digeser ke sebelah kanan. Makanya di sini rumusnya dia adalah UN minus K. Ya. Jadi UN minus K itu bisa berharga 1 kalau N-nya lebih besar sama dengan K. Ya. Misalkan aja N-nya adalah 5 misalkan ya. Jadi U5 min K. Sehingga dia bergeser 5 langkah ke sebelah kanan. Ya. Sedangkan yang lain dia berharga 0 ya, untuk N lebih kecil daripada 0. Nah, sehingga kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ya, saya kira ini masih ingat ya. Kemudian kita lanjut yang impuls ya. Unit impulse sequence. Ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ini biasanya kita lambangkan dengan fungsi direct ya. Fungsi direct delta gitu ya. Nah, delta huruf Yunani. Ya, delta N ya, itu berharga sama dengan 1 amplitudonya ya. Untuk N sama dengan 0. Sedangkan untuk N yang tidak sama dengan 0, dia berharga amplitudonya 0. Ya. Nah, ini apa namanya gambarnya. Ya, jadi kalau yang lain kamu kasih bulatan begini. Harganya 0. Begitu juga kalau impulsnya itu bergeser ya, shifted unit impulse ya. Delta N min K. Nah, rumusnya ini. Ya. Delta N min K itu berharga 1 kalau N sama dengan K. Dan berharga 0 jika N tidak sama dengan K. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tinggal geser aja ini. Sejauh apa? Sejauh K gitu ya. Ya, saya kira itu pendahuluannya. Kemudian properties ya, saya masuk ke properties convolutional sum ya. Jadi kalau convolutional integral ya, yang sistem kontinu itu juga berlaku sifat seperti ini ya. Ada 3 itu, komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, di convolutional sum itu juga sama ya. Sama aja sifat-sifatnya itu berlaku ketiga hukum ini, komutatif, asosiatif, distributif ya. Jadi kalau komutatif ya, jadi X N konvolusi HN itu akan sama dengan HN konvolusi XN ya. Asosiatif ya, jadi XN konvolusi H1. Ini ada kurung di sini ya. Nah, saya besarkan lagi kurungnya. Ya, kemudian dikonvolusikan dengan H2 dan itu akan sama dengan kalau X1 ya. X1 itu dikonvolusikan dengan H1 konvolusi H2 dulu ya. Nah, ini seperti ini. Asosiatif ya. Jadi dicari penyelesaiannya dulu ya, konvolusi yang pertama ibaratnya, kemudian baru cari yang konvolusi berikutnya ya. Atau itu akan bernilai sama jika kamu mencari konvolusi yang di belakang dulu ya. Baru terus dikonvolusikan di depan. Kemudian distributif juga begitu ya. Jadi Xn konvolusi daripada H1N ditambah H2N ya. Itu akan sama dengan X konvolusi H1 dulu. Terus dijumlah dengan X konvolusi H2 ya. Jadi saya kira itu tidak ada masalah, propertiesnya sama aja dengan yang continuous. Nah, ini
apa namanya rumusnya ya. Nah, rumusnya ini. Ya, jadi kalau saya punya sinyal pertama namanya H gitu ya, kita namakan H, jadi HN, kemudian sinyal kedua adalah XN, maka kalau dikonvolusikan itu menjadi seperti ini dia, menjadi sigma, ya, sigma. Jadi nanti ada perubah atau variabel baru yang muncul, ya, yang kita namakan di sini adalah nilainya bernama K gitu ya. Kalau yang dikonvolusi ini yang continuous itu ada muncul to kan begitu ya tempo hari. Nah ini ada K. Nah N ini ya kamu rubah menjadi K gitu. Jadi sigma sinyal yang nomor 1, jadi yang sebelumnya HN menjadi HK gitu. Kemudian dikalikan dengan XN. Nah XN ini yang mengalami perubahan. Hati-hati di sini ya. Jadi XN ya minus K. Nah, jadi ada variabel baru, dia akan digeser sinyal kedua itu sejauh K gitu ya. Konvolusi continuous kan juga begitu ya. Pasti sinyal yang kedua itu yang digeser kan begitu ya. Ini saya buat ini aja lagi. Minta kan begitu kemarin. Nah ini kan supaya mengingatkan aja ya. Selalu sinyal yang kedua itu ada penambahan variabel baru ya. Kalau konvolusi, hati-hati ya. Jadi nanti kalau satu saat kamu mengubah posisinya jadi X konvolusi H ya, berarti hanya yang harus diberi variabel baru yang digeser gitu ya. Jadi tolong hati-hati di situ. Nah ini kalau kamu baca ya, urut apa namanya prosedurnya itu seperti ini 1 2 3 4. Ya. Ini nanti saya langsung jelaskan aja dengan soal begitu lebih jelas ya. Ini kan kamu membaca ini bisa pusing ini ya. Jadi pada intinya prosedurnya itu sama. Kalau saya punya sinyal nomor 1 H, sinyal nomor 2 X, kamu gambar dulu ya. Jadi X-nya itu seperti apa gambarnya, kemudian nanti dilakukan apa? Refleksi ya atau pencerminan dan digeser-geser ya. Jadi kalau X-nya itu dianggap sinyal yang kedua ya, mengacu ke posisinya ini. Nah, itu semua dilakukan sampai habis ya nilai-nilai daripada yang bersesuaian antara H dengan X ya kalau ada datanya. Nah, itu step itu dilakukan berulang-ulang ya. Nah, ini kalau kamu baca detailnya ini. Cuma saya skip aja ini ya. Jadi lebih mudah kalau kita lihat contoh soal ya secara numerik. Ini rumusnya sama ya. Sudah ada di depan tadi. Jadi YN sama dengan XN bintang ya, HN konvolusi, jadi sigma HK XK dikalikan HN min K. Nah, kemudian ini ada persamaan yang bisa membuat apa namanya penyederhanaan. Jadi ini wajib saudara tahu ya, dan ini harus dibawa begitu. Karena nanti persamaan hasil konvolusi daripada sinyal diskrit itu ya, itu bentuknya kompleks begitu ya. Nah, itu dibuat sedemikian rupa supaya mirip dengan kondisi seperti ini ya. Nah, kamu nanti akan mensimilarkan ya, membuat dia itu sama mirip dengan kondisi nomor A
B, C, dan D. Kalau nanti kondisinya seperti ini, ya, sigma, ya, N sama dengan 0 sampai N-1 alfa pangkat N. Nah, itu misalkan ketemu seperti itu, nanti jawabannya apa? Jawabannya kamu langsung tulis gini, ya. Jadi ini ada 4 persamaan, semacam persamaan inilah, penyederhanaan dari sebuah sigma, ya. Di kondisinya beda-beda di sini, ya. Kalau yang 1 sama 2 ini hampir mirip, cuma bedanya itu atas, ya, selang atasnya itu di sini terbatas gitu ya, finite gitu ya. Kalau yang ini infinite, tidak terbatas, ini tidak berhingga. Maka rumusnya nanti agak berbeda, ya. Kalau kamu mendapatkan model seperti ini nanti di penyelesaian, berarti hasil konvolusi totalnya kamu bisa tulis seperti ini. Begitu juga kalau seperti ini, ya. Ada batas bawah N sama dengan K sampai tidak berhingga, ya. Alfa pangkat N, nah ini bisa ditulis seperti ini. Ya. Oke, kita skip dulu ini, ya. Nanti Anda akan tahu sebenarnya untuk apa sih persamaan ini, ya. Nah, seperti yang saya bilang adalah untuk menyederhanakan hasil akhir, ya. Nah, menyederhanakan hasil akhir. Jadi, di buku yang saya kirimkan ke Anda, ya, di 1.90 sampai 1.93, ya. Nah, ini nomor persamaan matematiknya. Silakan nanti dicek di situ. Nah, kemudian kita lanjut dulu, ya. Jadi ini juga ada rumus penting, ya. Saya anggap ini rumus penting bahwa kalau Xn, ya, itu dikonvolusikan dengan sinyal impuls, ya. Xn konvolusi sinyal impuls itu sama dengan nanti adalah nilainya Xn sendiri, ya. Nah, pembuktiannya seperti ini, ya. Jadi Xn konvolusi impuls atau delta N itu sama dengan sigma, ya. Xk dikalikan fungsi direct, ya, delta N min K. Nah, itu hasilnya adalah Xn, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini saya anggap ini dipakai sebagai tools, ya, sebagai alat begitu, ya, kalau kamu nanti menjawab soal yang ada hubungannya dengan konvolusi, ya. Jadi Xn konvolusi impuls nanti ketemunya adalah Xn. Jadi sinyal nggak tahu ini sinyal apa, ya. Sinyal apapun di sini, ya, entah itu unit step, kemudian kombinasi rem dan lain sebagainya. Kalau dia dikonvolusikan dengan impuls, maka hasilnya, ya, sinyal itu sendiri tetap gitu loh, Xn, ya. Kemudian yang di bawahnya, kalau sebuah sinyal Xn itu dikonvolusikan dengan impuls yang bergeser, ya, itu akan menghasilkan sinyal asli, ya, sinyal mula-mula X itu, cuma dia juga bergeser gitu aja. Ya, jadi A dan B ini, ya, saling melengkapi rumusnya, ya. Jadi kalau yang nomor A ini adalah Xn konvolusi delta N, ya, itu hasilnya Xn. Tapi yang nomor B, Xn konvolusi delta N min N0. Ya, hasilnya adalah X, tapi bergeser N min N0, ya. Ini kan hampir mirip. Nah, kemudian kalau yang nomor C, ya, ini adalah sinyal Xn kalau dikonvolusikan dengan unit step, ya. Nah, rumusnya menjadi seperti ini, sigma Xk, ya. Begitu juga kalau sinyal Xn dikonvolusikan dengan step yang bergeser, ya. Itu juga hasilnya sama, ya, sigma Xk, cuma batas atasnya yang berbeda, N min N. Ya. Ini makanya ini saya minta kamu koleksi ini, ya, dikoleksi rumusnya ini 1, 2, 3, 4 dan ini 1.19 ada 4 juga, ya. Nah,
Oke ya, itu adalah toolsnya. Sekarang baru kita mulai ke persamaan satu, persamaan satu. Contoh soal satu. Sebentar, ini ada telepon ya, sebentar. Kita misalkan ini ya, ini di soal 2.28 saya ambil ya. Jadi the input xn ya, and the impulse response hn ya, itu diberikan datanya. Jadi xn-nya adalah step, kemudian hn-nya adalah eksponensial ya, dikalikan dengan step ya. Anda disuruh mendapatkan konvolusi daripada kedua sinyal ini. Yang nomor satu adalah xn konvolusi h ya, yang nomor b-nya itu dibalik ya, jadi h konvolusi x. Nah, properties dari alpanya ini ya, ini kan ada alfa di sini ya, itu adalah ini ya, hati-hati. 0 lebih kecil daripada alfa, lebih kecil daripada 1. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Ya, dari sini kamu nanti bisa menggambar bentuk sinyal HN-nya itu seperti apa sih? Ya. Nah, cara menyelesaikan konvolusi soal ini ya, seperti yang saya bilang tadi, kamu kan pergunakan persamaan pakai sigma itu ya. Nah, sigma jadi X konvolusi H berarti nanti K ini sama dengan mulai min tidak berhingga sampai tidak berhingga kan gitu ya. X bukan rumusnya ya. Nah ini ya. Jadi XK dikalikan HN min K ya. H kurung N min K. Oke ya. Saya hapus dulu ya. Jadi konvolusinya kan X sama H ya. Nah kita gambar sekarang ini dulu ya. Saya minta Anda mengingat lagi sambil semua mahasiswa pakai kertas ya, sambil oret-oret di mejanya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau XN ya, ini kan saya sudah bilang di depan itu ada perubahan variabel N menjadi K kan begitu ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, anggap aja ini ada bundaran. Ya, ini adalah apa? XK ya, XK. Kemudian
gambar yang kedua itu adalah H, ya. Ini gambarnya gimana kira-kira ini ya? Kalau alfa itu antara 0 dan 1, anggap aja lah setengah gitu misalkan ya, kita anggap aja setengah gitu. Ini kamu boleh pakai yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Ini kita pakai setengah aja yang sederhana, ya. Nah, kalau ini kita ganti setengah pangkat n, ya, ini sekali lagi ada dua persamaan ini, alfa pangkat n dan un, ya, eksponensial dan step, ya. Kamu kalikan nanti totalnya jadi berapa, gitu loh. Nah, saya gambar ini dulu ya, alfa pangkat n dulu ya. Jadi saya anggap di sini alfanya adalah setengah, berarti kalau ini kan sumbu K ya. Nah, ini sumbu K. Jadi kalau K-nya adalah 0 ya. Jadi kan artinya setengah pangkat 0 ya, nilainya 1 ya. Nilainya 1. Ini juga 1 ya. Nah, pada saat n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, itu nilainya berapa? Kan tinggal dimasukkan saja ya. Kalau n sama dengan 1, berarti setengah pangkat 1 jadi setengah ya. Jadi lebih rendah dari yang sebelumnya ya. Kemudian kalau n-nya adalah 2, ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau n-nya 2, 1/4 ya, dan seterusnya. Akhirnya kan gambarnya itu, kalau saya buat gambarnya, nah, kalau saya buat gambarnya kan seperti ini dia ya, eksponensial decreasing ya, menurun kan gitu ya. Nah ini H, jadi ke H terus ini kan gampang ini ya. Nah, tab ya, ini adalah X-nya ya. Nah ini H-nya. Nah, seperti yang saya bilang juga tadi bahwa sinyal yang kedua itu akan mengalami perubahan, ada yang di flip ya, atau direfleksikan dan digeser kan begitu ya. Nah ini, nah sebelum menuju ke sana, ini kan tadi saya bilang bahwa sinyal ini kan merupakan dua komponen ini ya, sinyal H. Yang satu komponennya alfa pangkat n ya, yang satu un. Nah kalau un sendiri sinyalnya kan seperti ini. Sehingga ini terus ini dia. Nah, ini terus unlimited ini ya. Ini juga unlimited. Nah, artinya sinyal ini kamu kalikan dengan sinyal yang di bawah ya. Jadi eksponensial dikalikan dengan step. Nah, kalau dikalikan hasilnya berarti apa? Masih tetap seperti ini kan gitu ya. Nah, makanya ini kita sekarang sudah mendapatkan sinyal H ya. Bahwa sinyal H-nya itu adalah seperti ini ya. Ini tidak berhingga, ini juga tidak berhingga. Nah, kemudian selanjutnya kita akan flip ya. Jadi ini di flip terhadap sumbu ini menjadi apa jadinya ini? Ya, kan seperti itu ya. Jadi ini adalah H K min N ya. Kemudian ya, sinyal ini kan selanjutnya bisa kita geser ya. Kalau N-nya lebih besar sama atau lebih besar daripada 0 ya, maka dia akan bergeser ke kanan ya. Jadi bisa jadi dia sinyalnya itu seperti ini ya. Kita buat di sini ya. Kita buat ini aja. Loh.
Ya. Jadi sinyalnya, nah begini dia. Nah ini adalah N kan gitu ya. Dia artinya bergeser sejauh N. Kalau N-nya lebih besar daripada 0. Ya. Kemudian kalau N-nya lebih kecil daripada 0, ya, saya buat yang warna merah misalnya di bawah ini ya, maka ya seperti ini dia. Dia startnya itu dari sini, misalkan aja kalau N lebih kecil daripada 0 ya min 1 misalkan ya, contoh aja ya, dia akan bergerak ke kiri. Jadi yang mula-mula ada di 0, dia akan ada di sini. Sudah ya, jadi kita sudah punya komplit sekarang sinyalnya. Ada sinyal X, ada sinyal H. Nah, rumusnya kan tadi adalah sigma kan gitu ya. Sigma daripada X H ya dikalikan dengan H N min K ya. Sehingga ya ini kan ada dua kondisi ya, N lebih besar daripada 0 dan N lebih kecil daripada 0. Ini hanya ya. Nah, sekarang kamu kalikan antara X dengan H gitu loh. Ya ini kan urutannya kan hampir sama dengan yang konvolusi continuous ya. Jadi kalau kamu paham continuous itu ya discrete juga paham ya. Jadi coba saya mau tanya sekarang ya. X dikalikan dengan H untuk N lebih besar daripada 0, kemudian X dikalikan dengan H untuk N lebih kecil daripada 0. Nah, saya mau tanya, kira-kira yang ada hasilnya itu yang mana itu? Oke, sudah ada mahasiswa yang jawab banyak ini ya. Jadi untuk N lebih besar daripada 0, benar ya? Jadi kalau N lebih besar daripada 0, kondisinya kan seperti ini ya. Jadi ada interseksi di sini antara X dengan H ya. Nah, ini yang diperkalikan. Ya, jadi kalau memang yang N lebih besar daripada 0 ya, itu berarti nanti selangnya sigma yang ada di sini ya, sigma yang ada di sini itu berapa sampai berapa nih ininya ya, nilainya. Supaya ada hasil gitu loh. Dari berapa sampai berapa. Nol sampai tidak berhingga. Jawabannya kok sama semua ya? Oh ini Wisnu beda, 0 sampai N. Ada dua jawaban ini. Ayo mahasiswa bisa memilih mana yang kita pakai ini. Ada jawaban. Yang satu 0 sampai tidak berhingga. Yang satu 0 sampai N. Ayo, mana yang benar di antara dua jawaban itu? Coba kamu cek lagi ya. Nah, kamu cek lagi. Ini adalah gambarnya. Ini gambar X, ini gambar H. Jadi yang menjawab 0 sampai tidak berhingga, 2 orang. Yang menjawab 0 sampai N, 1 orang. Jadi jawaban yang benar adalah yang 0 sampai N. Nah, kenapa 0 sampai N? Ya. Nah, ini kan sinyalnya kan sampai di sini nih. Yang sinyal tidak berhingganya itu di sini gitu loh. Kalau yang ini sinyal tidak berhingganya ke sana. Berarti kan interseksinya kan dia di sini dah.
Ini kan interseksinya. Nah, ini. Irisannya kan di situ. Ya. Jadi 0 sampai N, bener ya, Wisnu, bener jawaban. Sehingga ya kamu sekarang bisa menuliskan ya jawabannya, jawaban penyelesaiannya ya maksudnya ya. Di ini bisa buat di mana ya, di sini aja ya. Jadi sigma ya, sigma untuk K sama dengan 0 ya sampai N ya, sampai N, kemudian XK-nya adalah unit, kemudian H-nya kan eksponensial ya, berarti di sini kita tulis alfa ya N pangkat ya, pangkat N min K ya. Jadi XK-nya adalah unit 1 ya, kamu tidak usah tulis, kemudian H-nya adalah eksponensial A pangkat N. Nah, setiap N itu kamu tulis N minus K gitu ya. Jadi alfa pangkat N min K. Ya. Nah, ini yang kita selesaikan sekarang. Apa hasilnya kalau pertanyaannya atau penyelesaiannya baru sampai tingkat ini gitu. Nah, kita asumsikan di sini ya. Jadi ada asumsi di sini bahwa N min K ya, itu kita anggap M gitu. Variabel baru muncul ya, M. Nah, sehingga di N itu ya boleh saya tulis itu sama dengan sigma alfa pangkat M kan begitu ya. Nah, alfa pangkat M. Oke. Kita break dulu ya. Break dulu. Jam 12 ya main lagi ya. Jam 12 main lagi.